Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Sinda Khairul Mubin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Ngeplak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelum itu, marilah kita simak apa itu yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada segitiga restitusi terdapat 3 sisi. Mari kita bedah pada setiap sisinya. Pada sisi pertama, berisi tentang menstabilkan identitas. Pada sisi yang kedua, berisi tentang memvalidasi tindakan yang salah. Dan sisi terakhir, sisi yang ketiga, berisi tentang menanyakan keyakinan kelas. Praktek segitiga restitusi ini dibagi menjadi 2 kasus. Mari kita simak kasus yang pertama. Pada kasus pertama ini, kebutuhan murid yang ingin dipenuhi merupakan kesenangan, kebebasan, serta penguasaan. Kemudian, posisi guru adalah sebagai manajer. Dan nilai kebajikan yang ingin dituju adalah bertanggung jawab, kedisiplinan, dan mandiri. Pada kasus pertama ini, kurang lebih kasusnya adalah seperti ini. Pak Sinda sedang mengajar matematika di kelas 11 F7 pada jam pertama. Pada saat pembelajaran akan selesai, tiba-tiba Ailsa Yumna senyum-senyum sendiri dan terlihat sambil memegang HP yang disembunyikannya di bawah meja. Ia terlalu asik bermain HP sehingga tidak memperhatikan pelajaran. Dikarenakan jam setelahnya adalah jam olahraga, maka Pak Sinda meminta Ailsa menemuinya ke ruang BK setelah jam olahraga sesaat sebelum jam istirahat pertama. Untuk menyimak praktek segitiga restitusi yang dilakukan, mari kita simak video berikut. Ya, silakan masuk. Cut. Elsa, silakan duduk. Gimana Elsa hari ini, sehat? Kira-kira Elsa tahu nggak kenapa kok tadi waktu setelah olahraga saya panggil untuk kesini menghadapi Pak Sinda di ruang BK? Iya, waktu pelajaran saya memperhatikan ruang asing. Kira-kira menurutmu itu suatu kesalahan atau enggak, Elsa? Coba ditambahkan informasi apa? Kenapa kok main HP tadi? Itu sudah kesalahan. Berarti itu kamu anggap sebagai suatu kesalahan ya, Elsa? Nah, Pak Sinda dulu juga pernah melakukan seperti itu waktu Pak Sinda jadi murid seperti Aisyah. Waktu pelajaran Pak Sinda juga sering bermain HP. Tapi ternyata kok itu tidak membangun. Saya juga tidak tahu materinya, semakin jauh dari gurunya dan tidak paham. Kira tadi bermain HP saat pelajaran, ada apa alasannya? Tadi Pak, alasannya karena bosan sama materinya, sama metode pembelajarannya, terus merasa kayak sama aja, nggak paham, jadi mending main HP. Oh begitu, sekalian main HP ya. Terus kira-kira dari yang Aisyah lakukan itu, keyakinan kelas apa yang belum Aisyah tunjukkan? Mematikan handphone. Terus apa ada lagi yang lain? Menaruh handphone di box. Ya harusnya mematikan HP juga menaruh HP di box. Maka dari itu sekarang kira-kira tidak lanjut apa yang Ailsa Yumna bisa teruskan untuk Karena dia udah tidak bosan, jadi memperhatikan bisa belajar, belajar materinya, mungkin bisa mengikuti les juga. berarti mau les juga ya untuk mengajar materinya tidak tahu. Oh, begitu luar biasa sekali, ini tidak langsung yang Ailsa lakukan. Mudah-mudahan Pak sudah mendukung nanti ke depan, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan mohon tidak diulangi lagi ya. Sekarang Ailsa bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Ya.
Setelah menyimak video praktek restitusi pada kasus pertama, kita akan masuk kepada kasus yang kedua. Pada kasus kedua ini, kebutuhan dasar yang diinginkan murid adalah berupa kesenangan serta kebebasan. Dan posisi guru adalah sebagai manajer. Nilai kebajikan yang akan dituju adalah sopan santun serta menghargai orang lain. Untuk kasus kedua, uraian permasalahannya kurang lebih seperti ini. Pak Sinda adalah seorang wali kelas di kelas 11 F7 mendapat laporan dari murid-muridnya bahwa pada saat jam olahraga terdapat salah seorang anak yang melakukan verbal bullying di sekolah terhadap rekannya hingga rekannya tersebut menangis di lapangan. Kemudian Pak Sinda menemui murid yang dimaksud yaitu atas nama Nabila dan memintanya menemui di ruang BK setelah jam olahraga selesai. Untuk video praktek segitiga restitusi pada kasus kedua ini dapat disimak dalam video sebagai berikut. Silakan masuk. Mari. Oke, Nabila silakan duduk. Oke, gimana Nabila hari ini? Sehat? Kira-kira Nabila tahu nggak kenapa kok saya panggil ke sini tadi setelah jam olahraga belum kelas kok tak panggil ada? Kira-kira tahu tidak? Ini saya pas cuma dengar dari teman-teman katanya ini ada kalimat-kalimat atau nada-nada yang bersifat kemudian. Mungkin Nabila bisa menambahkan informasi kepada saya ada apa tadi? Saya nggak ada informasi. Ya, terus Saya nggak sengaja. ngomong kasar. Oh, berarti melakukan ngomong kasar kepada teman kamu itu nggih. Nah, apakah kamu menganggap itu sebagai suatu kesalahan? Iya, berarti menganggap itu sebagai kesalahan. Gini Nabila, Pak Sinda dulu waktu SMA itu juga pernah melakukan hal seperti itu. Apalagi Pak Sinda cowok ya, jadi sudah banyak ngomong kasar sama teman, melakukan pembulian dalam tanda kutip pembulian atau berkata-kata tidak baik pada teman. Tapi saya sadar bahwa seperti itu tidak baik karena image nanti yang terbangun ke saya juga jelek. Dan harus bisa belajar dari situ Nabila, kira-kira nanti ke depannya seperti apa. Terus kira-kira Nabila melakukan hal seperti itu pasti punya alasan. Nah, coba ceritakan kepada Pak Sinda. Alasan apa yang melatar belakangi Nabila melakukan hal seperti itu tadi kepada temannya? Ya. Tiba-tiba tuh teman saya nggak terus. Saya kesel. Soalnya saya langsung ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin dari yang Nabila sampaikan tadi, kira-kira keyakinan kelas atau peraturan kelas apa yang belum nampak atau belum terwujud dari sikap Nabila tadi? Jangan berkata-kata. Ya, jangan berkata-kata. Ya, emosinya. Sopan santun? Ya, harus sopan santun. Juga menghargai orang lain? Ya, harus bisa sopan santun juga menghargai orang lain. Nah, berikutnya ini adalah tindak lanjut atau kira-kira ke depannya apa yang ya, minta maaf. Setelah itu berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nanti berarti bisa berdamai ya dengan tadi. Pak Sinda harapkan mudah-mudahan ke depannya tidak ada kasus yang serupa. Kita semua tahu seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Kalau gitu Pak Sinda tunggu etikat baiknya ke depannya nanti akan lebih baik. Sekarang bisa kembali ke kelas melanjutkan pelajaran. Gitu deh. Ya. Berikut adalah testimoni dari dua anak yang telah dikenakan praktek segitiga restitusi. Setelah saya bertemu dengan Pak Sinda, masalah menjadi lebih mudah dan setelah saya berkonsultasi, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Sinda. Setelah saya dari BK, saya merasa lebih mudah untuk menemukan solusinya. Terus juga alhamdulillah saya semakin kesini semakin menjaga perilaku. Terus untuk kedepannya untuk menjadi anak yang baik juga. Terima kasih Pak Sinda. Demikian sedikit video dari saya, semoga dapat menginspirasi dan
Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.